Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'. Yang terhormat dan yang kami muliakan Bapak Ubaidillah selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan sejarah kebudayaan Islam. Perkenalkan, nama saya Rizkyah Kutrumnada, NIM 2118225. Di sini saya akan mempresentasikan tentang wafatnya Rasulullah SAW guna memenuhi tugas ujian tengah semester PP Sejarah Kebudayaan Islam. Rasulullah SAW sebelum beliau wafat, beliau diberi nikmat sakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni demam dan panas tinggi. Namun dengan keadaan beliau yang sakit, beliau tetap melaksanakan menjadi imam sholat. Selang beberapa hari, beliau memerintahkan istri-istrinya agar membawa beliau ke rumah Siti Aisyah, yakni tidak lain istri beliau juga, dan istri-istri yang lain menyetujuinya. Pada saat itu Nabi SAW beberapa hari kemudian beliau sakitnya tambah parah dan beliau terbaring lemas di tempat tidurnya. Pada saat tanggal 12 Rabiul Awal 11 Hijriah, beliau diberi sakaratul maut. Malaikat Israel mengetuk pintu rumah Rasulullah SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah, saya diberi tugas oleh Allah untuk mencabut nyawamu. Namun saya mempunyai pilihan kepada engkau. Yang pertama, engkau akan hidup, atau yang kedua, engkau akan kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada saat itu Rasulullah SAW, cabutlah nyawaku dan kembalikanlah aku kepada Allah. Jika pada hari ini, hari Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah itu merupakan wafatnya aku. Dan pada saat sakaratul maut itu Nabi SAW meringis kesakitan, bahwasanya apakah ini yang namanya sakaratul maut ya malaikat Israel, ya Nabiullah, dan ini sudah saya ringankan 70 kali lebih ringan dari sakaratul biasanya. Dan Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada Nabi Israel agar kesakitan sakaratul maut ini dilimpahkan semuanya oleh Allah agar diberi kepada Rasulullah SAW semua, dan umatnya tidak merasakan sakaratul maut, karena Rasulullah SAW itu sangat menyayangi umatnya. Dan pada saat 12 Rabiul Awal 11 Hijriah, seluruh penduduk bumi sangat tangis penuh haru karena Rasulullah SAW beliau wafat, dan tepat di pangkuan Siti Aisyah radhiyallahu an, beliau dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada saat itu seluruh umatnya sangat merasakan kesedihan. Tidak lain sahabatnya, yakni Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq. Pada saat itu Umar bin Khattab mengeluarkan pedangnya dan berkata, siapa yang membunuh Rasulullah, maka akan aku bunuh sendiri dengan pedangku. Pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menenangkan keadaan dengan seraya membaca, amma ba' faman kana minkum yu'idu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fa inna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam qad mata wa man kana yu'idullah fa innallaha hayya la namutu, bahwasanya apabila engkau menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan meninggal,
Dan barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu hidup, tidak mati. Nah, itu menenangkan keadaan pada saat itu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an membacakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Az-Zumar ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka maitun wa innahum mayyitun. Engkau akan mati dan semuanya akan mati. Itu hanya manusia biasa, semuanya akan mati. Dan pada saat itu kondisinya semakin meredam dan semuanya rela bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan Nabi Muhammad SAW di hadapannya pada usia 63 tahun lebih. Dan pada saat 12 Rabiul Awal 11 Hijriah, tepatnya pada hari Senin, Nabi Muhammad SAW wafat dan meninggalkan seluruh umatnya dan sahabat-sahabatnya yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW dikebumikan tepat di atas beliau membaringkan diri atau tempat tidur beliau. Beliau disemayamkan di atas tempat tidurnya. Karena sesuai dengan keinginan beliau bahwasanya jika ia wafat maka lebih baik dimakamkan di tempat di mana ia dimatikan atau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja presentasi dari saya. Apabila ada kata yang salah atau referensi yang saya ambil itu kurang tepat, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.